Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit Sword Override. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Chuyun sedang membuat pil penawar Haloyin. Hingga akhirnya Chuyun selesai membuat pil tersebut yang memakan waktu 3 hari. Tak lama setelah hal itu, Nona Yunian muncul di sana bersama Laulan. Chuyun menjadi terkejut dikarenakan Laulan mengalami perubahan fisik. Chuyun mengetahui Laulan menjadi tumbuh dewasa dikarenakan terlalu banyak minum obat untuk teratai salju. Kemudian setelah Nona Yunian memberikan surat kepada Chuyun, Yandu muncul di sana dan memberitahu bahwa tetua Gu dan 5 sekte lainnya berencana untuk membunuh Chuyun. Chuyun berkata sebelum pergi ia ingin mengenalkan teman barunya, yaitu penguasa pertama Liu Yun, yaitu Senior Lin. Senior Lin pun memuji Chuyun yang memiliki pemahaman mendalam tentang meridian. Ditambah lagi, mungkin Chuyun bisa menerobos ke ranah kaisar. Terlihat Nona Yunian juga pernah mendengar dari ayahnya bahwa Senior Lin adalah salah satu jenius terbaik di dinasti Liu Yun. Mendengar itu, Senior Lin juga mengatakan ia pernah dibantu oleh Patriarkin mencari obat. Namun Nona Yunian bilang ayahnya sudah dibunuh oleh pengkhianat, dan itu adalah sekte Yunmeng. Kemudian Chuyun meminta bantuan Senior Lin untuk datang ke perjamuan dan menghabisi para penjahat. Senior Lin bilang ia akan membantu Chuyun selama 1 tahun sesuai perjanjian. Tapi jika Chuyun tidak segera mengobati lukanya, maka Senior tidak bisa membantu Chuyun kalau orang itu kembali. Dan orang itu adalah jenderal yang melindungi negara, yaitu Wu Jingsu. Sementara itu, di tempat lain, ayah Tuan Ying mengetahui bahwa Chuyun telah menyerap energi ribuan binatang buas. Kemudian, ia pun menyuruh anaknya untuk mengambil tungku ini, dan ia juga ingin anaknya membawa Chuyun secara utuh ke hadapannya. Di malam harinya, rumah dagang Yuteng akan segera tiba. Kemudian muncullah Chuyun dan lainnya. Melihat hal itu, tetua Gu pun mengumumkan bahwa perjamuan Tianxing secara resmi dimulai. Terlihat di luar, Senior Lin menunggu sesuai perintah dari Chuyun. Kembali ke perjamuan, para tetua pun menyuruh Chuyun duduk. Tapi Chuyun mengatakan ia hanya akan duduk dengan tempat yang semestinya. Kemudian Chuyun pun mengeluarkan kursinya sendiri. Setelah hal itu, Chuyun mengatakan bahwa ia ingin berdamai. Namun Tian Feng berkata bahwa Chuyun harus menutup kamar dagang Yuteng dan juga menyerahkan resep rahasianya. Saat itu Chuyun pun mengajak 4 kamar dagang lainnya untuk bergabung dengan kamar dagang Yuteng. Dengan begitu bisa meraih kesuksesan bersama. Ditambah lagi Chuyun memiliki resep rahasia. Chuyun juga berkata bahwa di dalam obat tetua Gu telah ada pengontrol jiwa, yaitu Haloyin. Tetua Gu yang mengetahui Chuyun sudah mengetahuinya, ia pun menyuruh semuanya untuk membunuh Chuyun. Namun mereka juga mengetahui bahwa Haloyin ini bisa mengeringkan kekuatan spiritual. Terlihat para tetua pun menanyakan hal ini kepada tetua Gu. Saat itu Tuan Yin mengira bahwa Tian Feng adalah bawaan Chuyun yang menyamar. Hingga akhirnya ia pun langsung membunuh Tian Feng di sana. Akan tetapi Tuan Yin menjadi terkejut dikarenakan ia adalah Tian Feng yang asli. Mengetahui hal itu, Tuan Ying pun menjadi bingung. Saat itu, Tuan Yin pun mengajak semua kamar dagang untuk mengikuti sekte Yunmeng-nya. Namun, Chuyun mengatakan bahwa sekte Yunmeng ingin membunuh mereka semua, yaitu menggunakan racun dingin dari tetua Gu. Mengetahui hal tersebut, kamar dagang lainnya menjadi marah pada tetua Gu dan juga Tuan Yin dikarenakan berniat menusuk dari belakang. Tapi tetua Gu berkata ia juga meminum anggur ini. Hingga akhirnya tetua Gu pun mengetahui bahwa Kuan Yu sudah bekerja sama dengan Chuyun sebelumnya. Dan ternyata Kuan Yu yang menukar racun itu dengan anggur. Kemudian tetua Gu pun langsung menyerang Kuan Yu di sana. Setelah hal itu, tetua Gu bilang Chuyun memang sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Namun Chuyun tidak akan bisa melawan kekuatan ini. Kemudian tetua Gu pun mengeluarkan pasukan boneka, yaitu senjata terkuat dari sekte Yunmeng. Tetua Gu mengatakan bahwa pasukan boneka ini haus akan darah, dan mereka pun akan memakan darah Chuyun. Saat itu, tetua lainnya khawatir kalau Tuan Yin akan membunuh mereka semua.
Kemudian Tuan Yin pun memancing api binatang buas dengan tungku yang sudah diberikan ayahnya sebelumnya. Namun ternyata api binatang buas sudah menyatu sepenuhnya dengan Chuyun. Terlihat Tetua Gu pun menyuruh Tuan Yin untuk melaporkan hal ini pada ayahnya. Dan ia akan mengurus Chuyun di sini. Saat itu Tuan Yin pun menyuruh Tetua Gu untuk membunuh Chuyun sekaligus mengambil api binatang buas. Setelah hal itu, Tetua Gu pun menggunakan pasukan boneka untuk menekan kekuatan para tetua di sana. Namun tetua di sana berkata, jika Chuyun bisa menyelamatkan mereka, maka 5 kamar dagang lainnya akan bergabung dengan Chuyun. Di sisi Tetua Gu, ia pun sangat ingin membunuh Chuyun, dikarenakan di arena sebelumnya Chuyun menggunakan cara curang untuk mengalahkannya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Akan tetapi mereka tidak bisa mengalahkan pasukan boneka tersebut, kecuali mereka mengalahkan pasukan boneka dengan satu gerakan. Kemudian para ketua pun memberikan warisan keluarga mereka pada anak mereka masing-masing, dan juga meneruskan fondasi keluarga mereka. Terlihat Ketua Zhou dan juga Ketua Su pun bertarung bersama Chuyun untuk mengalahkan Tetua Gu. Namun Tetua Gu terlalu kuat untuk mereka bisa kalahkan. Saat itu Tetua Gu pun menggunakan ledakan bintang untuk menyerang Chuyun. Namun saat itu Guan Yu menahan serangan tersebut sampai membuat ia terluka cukup parah. Kemudian Tetua Gu pun berhasil menyerang jantung Chuyun. Namun justru itu membangunkan api binatang buas yang ada pada Chuyun. Setelah hal tersebut terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tapi Chuyun jahat berhasil membunuh Tetua Gu. Sekaligus ia juga berhasil mengalahkan semua pasukan boneka di sana. Setelah hal tersebut, terlihat Chuyun kembali bisa menjadi normal. Senior Lin juga ada di sana, namun ia tidak membantu karena iblis di hati Chuyun yang membereskan semua ini. Dan tiba-tiba saja muncul Xiao Feng di sana. Dan ternyata ialah yang mengendalikan Tian Feng sebelumnya. Dan Xiao Feng ini juga ada hubungannya dengan sekte Tianyan. Kemudian Chuyun pun akan membawa Guan Yu untuk diobati. Saat itu Senior Lin mengetahui nantinya pasar kota kekaisaran akan dikuasai oleh Chuyun. Kembali pada Chuyun, nampaknya ia akan membawa Guan Yu ke meditasi Longtan, dikarenakan di sana akan sangat cepat untuk menyembuhkan luka. Tapi tiba-tiba saja muncullah Patua di sana. Ia mengatakan ia datang ke sini untuk membayar upeti pada teman lamanya 16 tahun lalu. Ditambah lagi orang itu membunuh keturunan kaisar dengan kekuatannya sendiri. Dan setelah hal tersebut ia perlu memasuki tebing Longtan. Dan orang itu adalah Wu Jingsu. Saat itu Patua tersebut juga tidak bisa mengobati Guan Yu, dikarenakan Guan Yu terkena ledakan bintang yang bisa menghancurkan seluruh tubuh. Namun ia menyarankan Chuyun untuk pergi ke sekte Chan Feng, dan mungkin di sana ada cara lain. Tapi akhirnya Chuyun tetap akan mengobati Guan Yu di meditasi Longtan. Setelah Chuyun tiba di sana, ia pun mencoba memindahkan luka Guan Yu kepadanya. Ditambah lagi, Chuyun juga tidak bisa membiarkan Guan Yu mati begitu saja. Di keesokan harinya, para tetua rumah dagang lainnya akhirnya bergabung dengan kamar dagang Yuteng, dikarenakan telah dibuang oleh Tetua Gu. Namun, sekte Lusoi tidak mau bergabung, walaupun ia telah diselamatkan oleh Chuyun. Tapi setelah Nona Qin meyakinkannya, akhirnya ia pun bergabung juga. Nona Yuyan juga memberitahu bahwa 7 hari lagi ada perayaan 300 tahun sekte Yunmeng, dan nantinya akan diadakan kompetisi di arena Fengyun. Ditambah lagi ada perwakilan kekaisaran yang akan datang. Kemudian mereka akan menyusun rencana untuk hari itu. Sementara di tempat meditasi Longtan, Guan Yu pun terbangun di sana. Ia pun berkata ia sangat senang bisa membantu Chuyun. Namun ia langsung pergi dikarenakan ia mengetahui bahwa Chuyun hanya mencintai Liu Xiang. Setelah hal tersebut, muncullah iblis dari Chuyun, dan ia pun langsung mengobati Chuyun. Ia juga mengetahui bahwa luka Chuyun ini disebabkan oleh luka Guan Yu yang dipindahkan ke tubuh Chuyun. Kemudian muncullah batu reinkarnasi di sana, dan mereka berdua pun masuk ke dalamnya. Setelah Chuyun terbangun, iblis itu pun membuat perjanjian pada Chuyun. Ia mengatakan ia tidak akan mengganggu Chuyun kembali.
Namun Chuyun harus mencarikan tubuh yang cocok untuknya. Dan sebagai gantinya, Chuyun bisa menggunakan kekuatan iblis tersebut. Namun tampaknya mereka berdua tidak percaya satu sama lain. Setelah hal itu, Chuyun pun terbangun. Ia pun menemukan sebuah surat dari Guan Yu, yang ternyata Guan Yu mengatakan kata perpisahan, dikarenakan Guan Yu akan pergi entah kemana. Sementara itu, terlihat para ketua sekte lainnya mendapat undangan dari perayaan sekte Yunmeng. Terlihat senior Feng dan Nona Yunyan, termasuk Laulan juga sudah berkumpul, yaitu di sekitar arena Feng Yun. Tak lama setelah hal itu, muncullah kepala sekte Lin Xiao, yaitu Huan Tianhe, dan juga ketua sekte Yunmeng, yaitu Yin Tiancheng. Kemudian dikarenakan dua ketua sekte sudah muncul, perayaan pun dimulai. Terlihat murid sekte Lin Xiao pun sangat kuat di arena, dan juga tidak ada yang mampu mengalahkannya. Hingga akhirnya Tiancheng menyuruh anaknya, yaitu Hao Kong, untuk maju. Kemudian terjadilah pertarungan di sana. Namun dengan mudah Hao Kong menang di sana, dikarenakan ia memakai artefak sekte Yunmeng. Sementara itu, setelah Chuyun berlatih di meditasi Longtan, ia pun pergi ke pavilion Lingbing, yaitu untuk mencari senjata yang kuat. Tapi ketika masuk ke dalam, Chuyun hanya melihat Nona Su yang sedang berlatih. Kemudian Chuyun memberikan buku tatanan surgawi, dikarenakan itu cocok untuk latihan Nona Su. Chuyun mengatakan bahwa ia ingin menempa senjatanya. Kembali ke arena Feng Yun, terlihat Hao Kong masih terlalu kuat, dan murid sekte Lin Xiao belum ada yang bisa mengalahkannya. Di sisi lain, Tuan Yin pun menggertak ketua Huan Tian, dikarenakan murid sekte Lin Xiao terlalu lemah. Sementara Hao Kong berkata, dikarenakan tidak ada yang berani melawannya, ia pun menyuruh Chuyun untuk keluar dan juga bertarung dengannya. Sementara itu, Nona Su mendapat sebuah surat, dan ia pun langsung menempelkannya. Di sisi Chuyun, ia masih menempa pedangnya. Kembali ke arena Feng Yun, dengan sombong Hao Kong berkata, murid sekte Lin Xiao tidak ada yang berani melawannya. Hingga akhirnya senior yang maju untuk melawannya. Namun senior juga tidak berdaya melawan Hao Kong di sana. Sementara Chuyun melihat surat yang ditempelkan Nona Su sebelumnya. Kembali ke arena Feng Yun, akhirnya Nona Hua pun maju untuk melawan Hao Kong. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Tapi Nona Su muncul di sana untuk membantu. Kemudian mereka berdua pun menggunakan serangan gabungan untuk melawan Hao Kong. Namun mereka berdua terpental oleh serangan Hao Kong. Hingga pada serangan selanjutnya, Chuyun muncul di sana untuk melawan Hao Kong. Terlihat Hao Kong menjadi terkejut dikarenakan Chuyun sudah ada di ranah spiritual bumi. Tapi sebelum Hao Kong menyerang, pedang Chuyun sudah menusuk ke jantungnya, dan ia pun langsung tepar di sana. Namun tanpa diduga, sihir bela diri masuk ke tubuh Hao Kong dan membuatnya berdiri kembali. Dan ia pun akan membunuh Chuyun. Dan ternyata ini adalah gabungan dari sihir bela diri dan juga artefak sekte Yunmeng yang digunakan oleh Hao Kong. Namun ketua Huan Tian dibuat terkejut dikarenakan senjata kerajaan ketiga ada di tangan Chuyun. Chuyun mengatakan ia ingin membuktikan senjata spiritual siapa yang terkuat. Terlihat di saat itu Nona Hua pun meremehkan Chuyun. Tapi Nona Su berkata, Chuyun pastinya lebih kuat dari Hao Kong. Kembali ke arena Feng Yun, terjadilah pertarungan hebat di antara mereka berdua. Terlebih lagi, Hao Kong dengan sombong berkata, Chuyun tidak akan bisa menghancurkan pertahanannya. Namun, pada akhirnya Chuyun pun berhasil menusuk Hao Kong dengan pedangnya. Hao Kong menjadi terkejut dikarenakan harusnya armor Yunmeng Xuantian tidak bisa ditembus. Melihat anaknya mati, ketua Yin pun akan membunuh Chuyun. Tapi ketua Huan Tian menghadangnya dan berkata, selama Chuyun murid sekte Lin Xiao, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Akan tetapi mereka berdua dihentikan oleh Kaisar Liu Yun yang muncul di sana. Ia berkata, jika dua ketua sekte bertarung, maka arena dan kota Liu Yun akan hancur. Namun ketua Yin tetap saja tidak terima anaknya telah mati sia-sia. Tapi ketua Huan Tian bilang ini adalah arena pertarungan hidup dan mati. Namun akhirnya ketua Yin menantang ketua Huan Tian untuk bertarung. Hingga akhirnya mereka pun bertarung di atas arena Feng Yun. Sementara itu Kaisar menemui Chuyun. Ia juga memuji Chuyun yang berbakat. Ia juga menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh Chuyun.
Tapi tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang ingin membunuh kaisar. Ditambah lagi, mereka ada di ranah 6 dan 8 surgawi. Terlihat mereka juga menyerang Chuyun. Kemudian kaisar mengatakan, nampaknya mereka adalah orang suruhan untuk membunuhnya. Akan tetapi ketika kaisar melihat senjatanya, ia pun mengetahui orang tersebut. Hingga akhirnya dua pelayan kaisar pun melawan kelompok bertopeng itu. Namun terlihat dua pelayan kaisar berhasil dijebak. Namun saat itu kaisar mengeluarkan mahkota naga emas yang membuat mereka terkejut. Setelah hal itu orang bertopeng pun dikejar-kejar oleh naga. Namun orang bertopeng menggunakan formasi terlarang untuk mengurung kaisar di sana. Senior Yan juga mengetahui bahwa formasi ini menyerap kekuatan spiritual. Hingga akhirnya dua penjaga kaisar menjadi tak berdaya. Kaisar mengatakan ini sudah direncanakan oleh kelompok bertopeng sebelumnya. Kemudian kaisar pun meminta bantuan Chuyun untuk melawan kelompok tersebut. Dan nantinya kaisar akan memberitahu di mana keberadaan ayah Chuyun. Mendengar hal itu, Chuyun pun langsung melawan mereka. Tapi alhasil Chuyun dikeroyok dan menjadi tak berdaya. Sementara itu di luar arena, pasukan boneka sekte Yunmeng muncul di sana. Hingga akhirnya Senior Yan dan lainnya akan bertarung dengan mereka. Kembali ke arena Feng Yun, Chuyun pun diserang oleh kabut hitam beracun. Namun Chuyun bisa mengatasinya dengan api binatang buas. Setelah hal tersebut terjadilah pertarungan kembali di sana. Terlihat di saat itu Chuyun pun cukup kelelahan. Namun untuk mengetahui di mana ayahnya, ia pun akan mengalahkan kelompok bertopeng itu. Di sisi lain, tetua Tie sedang menuju arena Feng Yun. Sementara itu, di sekitar arena Feng Yun, Nona Shu dan lainnya sedang melawan pasukan boneka itu. Kembali ke arena Feng Yun, Chuyun masih bertarung dengan kelompok bertopeng. Akan tetapi alhasil Chuyun terdesak dikarenakan dikeroyok oleh mereka. Terlihat di atas arena, dua ketua sekte masih bertarung. Terlebih lagi, Ketua Yin tidak terima anaknya mati dikarenakan Ketua Huatian. Kembali kepada Chuyun, ia pun berhasil mengalahkan satu persatu kelompok bertopeng tersebut. Namun ketika ia tidak bisa melawan lagi, iblis dalam tubuh Chuyun keluar dan berhasil mengalahkan semua kelompok bertopeng tersebut. Di saat yang bersamaan, tetua Tie pun muncul di sana bersama dua ketua sekte. Terlihat Ketua Yin pun meminta maaf dikarenakan ia terlambat melindungi kaisar. Ia pun meminta izin pada kaisar untuk menguburkan anaknya secara layak. Tapi sebenarnya Tuan Yin ingin membalaskan hal ini ketika Jenderal Wu Jingsu sudah kembali. Sementara itu Chuyun sudah kembali normal. Setelah hal itu Chuyun pun sudah ada di meditasi Longtan. Terlihat Ketua Huantian pun tidak menyangka Chuyun bisa membunuh master spiritual tingkat 3. Berpindah di tempat lain, Wu Jingsu menerima kabar bahwa Ketua Yin dipermainkan oleh seorang bocah. Ia pun bertekad akan membunuh Chuyun dikarenakan telah berani menghalanginya. Kembali kepada Ketua Huantian, ia pun menceritakan bahwa ayah Chuyun yaitu Chu Xingchen adalah salah satu pendiri Aula Naga. Namun sekarang jiwa dan meridiannya sudah mati dibekukan. Dan ternyata Wu Jingsu lah yang memerintahkan pembantaian keluarga Chu dan juga yang membawa ibu Chuyun pergi. Setelah hal tersebut Chuyun pun pergi. Ia pun bertekad akan menemukan bahan spiritual khusus yaitu untuk menyembuhkan ayahnya. Terlebih lagi Chuyun akan membalaskan dendam ini pada Wu Jingsu dan juga Xing Cheng Guzong kepada kenangan Chuyun sebelumnya, yaitu ketika melihat ayahnya mati dibekukan dikarenakan darah Wu Jingsu. Ia pun bertekad akan menemukan bahan khusus untuk membangunkan rumput dewa agar bisa menyembuhkan ayahnya 90%. Kemudian ia pun pergi bersama Laulan dan juga Senior Lin ke sebuah tempat yang sebelumnya ia pernah ke sana. Setelah hal itu, Chuyun pun menyeberangi sebuah rantai di sana agar sampai ke tempat tersebut. Setelah sampai di sana, terlihatlah sebuah danau. Kemudian Chuyun pun memasukkan pedangnya pada kolam itu. Setelah hal tersebut, ia pun langsung masuk ke dalamnya. Terlihat Senior Lin pun menjadi terkejut dikarenakan tempat ini mengeluarkan telur binatang yang mengandung banyak energi murni. Namun Chuyun berkata bahwa ini biasa saja. Tak lama setelah hal itu, muncullah salah satu tetua dari sekte Yunmeng. Ia mengatakan ia tidak terima dikarenakan Chuyun membuatnya terluka seperti ini.
Namun senior Lin mengatakan ia akan menghadapi tetua-tetua ini. Namun pastinya dengan mudah senior Lin mengalahkan mereka semua. Tapi saat itu senior Lin merasakan luka lamanya kambuh kembali. Kemudian Chuyun pun akan mengobati kembali luka senior. Ia pun mengeluarkan tripod langit. Dan untuk bahan-bahannya adalah mayat dari Tang dan juga anak buahnya. Hingga akhirnya Chuyun selesai membuat nampil Wehehun. Saat itu senior Lin menjadi terkejut dikarenakan Chuyun mempunyai keterampilan seperti ini. Chuyun pun memberikan pil tersebut kepada senior Lin dan ia pun menyuruhnya untuk beristirahat. Kemudian Chuyun mengambil telur binatang itu dan ia juga menyuruh Laulan untuk membawa telur tersebut. Setelah hal itu Chuyun pun mengaktifkan sesuatu di sana. Berlanjut setelah hal tersebut mereka pun tiba di kota terbesar di Tianyan. Chuyun juga menjelaskan bahwa di kota ini bercampur banyak orang yang jahat. Setelah di dalam kota, Chuyun dan lainnya bertemu dengan 3 orang yang salah satu darinya menginginkan Laulan. Namun Chuyun langsung saja menyerangnya kembali sampai membuat ia terkapar. Melihat hal itu, salah satu wanita pun menghampiri Chuyun dikarenakan merasakan niat pedang yang begitu kuat. Wanita itu mengatakan ia bisa membantu Chuyun, yaitu menemukan rumput langit. Ia pun mengajak kerjasama kepada Chuyun, namun tiba-tiba saja ia pun menyerang Chuyun. Terlihat di saat itu Chuyun pun hanya menghindar saja. Namun dengan mudah Chuyun pun menghentikan serangan itu. Chuyun mengatakan walaupun pedang wanita itu tidak terlihat dan kuat, akan tetapi Chuyun bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian Chuyun pun menyerangnya. Serangan itu pun membuat wanita itu terlempar dan akan tertusuk. Namun di saat itu Chuyun pun berhasil menyelamatkannya. Sampai akhirnya terjadilah adegan pelukan di sana. Tapi saat itu Laulan mengatakan agar wanita itu tidak terus menatap Chuyun. Laulan juga memberitahu bahwa Chuyun ini sudah mempunyai istri. Saat itu wanita itu pun mengaku kalah dikarenakan ilmu pedang milik Chuyun lebih hebat darinya. Terlihat wanita itu pun memberitahu bahwa rumput langit ada di sekte Luoxia. Terlihat saat itu ajudan Tuan Putri pun menjadi marah kepada Chuyun dikarenakan berani sombong di depan Tuan Putri dinasti Wu. Daripada itu, ia pun akan pergi ke lembah Luoxia untuk berguru dengan Chuyun. Terlebih lagi, Tuan Putri juga tidak akan membiarkan Chuyun pergi dengan mudah, dikarenakan dia harus berjuang mendapatkan apa yang ia inginkan. Kembali pada Chuyun yang sudah ada di lembah Luoxia. Namun, saat itu ada 2 orang yang memantau Chuyun untuk menyingkirkan Chuyun. Hingga akhirnya mereka berdua pun mengeluarkan arai spiritual 9 hantu untuk menyerang Chuyun. Mengetahui hal itu, Chuyun mengatakan bahwa sekte hantu sepertinya sudah menunggu ia sejak lama. Saat itu, Chuyun menyuruh senior Lin untuk melindungi Laulan saja. Sementara Chuyun sendiri bisa mengatasi hal ini. Kemudian Chuyun pun menggunakan api binatang buas untuk melenyapkan semua binatang. Sekaligus juga dapat memadatkan api binatang buas ini. Hingga akhirnya Chuyun pun berhasil memadatkan api binatang buas. Tak lama setelah hal tersebut, muncullah seorang wanita di sana bernama Gen Qiankyu. Diketahui ia adalah patriark sekte 9 hantu. Ia mengatakan hanya Chuyun yang berani memasuki sekte hantu sendirian. Kemudian Chuyun pun menyerangnya secara diam-diam. Hal itu pun membuat Qian menjadi marah. Setelah hal itu, ia pun mengepung Chuyun dengan arai 9 hantunya. Setelah hal tersebut, Chuyun pun menghancurkan arai ini dikarenakan Qiankyu sudah ada di depan matanya. Hingga akhirnya Chuyun pun berhasil mengalahkannya. Chuyun pun mengatakan ini semua berkat senior Lin. Dikarenakan senior Lin bisa merasakan aliran kekuatan spiritual surga dan bumi. Meski begitu, Qiankyu tidak akan mati semudah itu. Qiankyu pun berencana membawa Chuyun mati bersamanya. Tapi Chuyun menggunakan api Phoenix untuk menyerangnya. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan hebat di sana. Chuyun bilang api Phoenix-nya bisa mengalahkan kekuatan Qiankyu. Mendengar hal tersebut, Qiankyu mengatakan bahwa Chuyun sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Kemudian Chuyun menanyakan di manakah rumput langit. Tapi justru Qiankyu mengambil muridnya dan mengatakan bahwa rumput langit telah ditanamkan kepada murid itu.
Ditambah lagi jika muridnya mati, maka rumput langit juga menjadi mati. Terlebih lagi, muridnya tersebut telah disuntikan racun. Hingga akhirnya Chuyun pun membunuhnya saat itu juga. Kemudian muncullah Tuan Putri dinasti yang sebelumnya bertemu dengan Chuyun. Diketahui ia bernama Han Yuxin. Chuyun pun memberikan obat pada murid wanita itu agar menahan racunnya sementara waktu. Terlihat Yuxin pun menjadi marah dikarenakan Chuyun mengabaikannya. Di saat itu Chuyun pun mengecek murid tersebut dan ternyata rumput langit telah menyatu dengan jantungnya. Ditambah lagi Senior Lin juga tidak mengetahui tentang racun tersebut. Namun ajudan Yunsin pun mengetahui bahwa ini adalah racun parasit. Ia mengatakan jika ingin memisahkan larva racunnya harus menggunakan umpan untuk memindahkan racun larva tersebut. Hingga akhirnya Chuyun pun tidak mempunyai pilihan, yaitu untuk membunuh terlebih dahulu. Namun Chuyun dihentikan oleh murid laki-laki yang sebelumnya bekerja sama untuk membunuh Chuyun. Dan ternyata ia adalah Jiang Fei. Jiang Fei mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan murid wanita itu. Jiang Fei mengatakan bahwa ia diselamatkan oleh pria 15 tahun lalu. Dan pria itu pun meminta Jiang Fei untuk melindungi orang yang memiliki liontin ini. Saat itu Jiang Fei pun memohon pada Chuyun untuk menyelamatkan Longzhu. Dan nantinya Jiang Fei rela melakukan apapun untuk Chuyun. Setelah hal itu, ajudan Tuan Putri pun mempersiapkan wadah untuk memindahkan larva racun itu pada Jiang Fei, yaitu untuk membakar larva racun tersebut. Chuyun juga mengatakan bahwa setelah ini Jiang Fei bisa berlatih kembali. Setelah hal tersebut Chuyun pun harus segera pergi dikarenakan ia ada urusan. Walaupun sebenarnya Nona Han ingin diajari ilmu pedang oleh Chuyun. Kemudian ketika di perjalanan Chuyun pun memegang kotak hitam, yaitu milik Qian Qian sebelumnya. Namun kotak itu mengarah ke sebuah desa yang tidak ada penghuninya. Dan tiba-tiba saja Chuyun dan lainnya dikejutkan oleh serangan tiba-tiba di sana. Dan ternyata itu adalah sekelompok orang dari pegunungan Pavilion Wanjian. Namun di saat itu Chuyun pun langsung menghabisi mereka bertiga. Tapi Senior Lin mengingatkan bahwa Pavilion Wanjian menguasai sebagian besar dinasti di Gurun Utara. Namun ternyata Chuyun tidak takut sama sekali. Dan ia pun menitipkan laulan kepada Senior Lin. Kemudian Chuyun pun melihat sebuah formasi di sana. Ia mengatakan bahwa ini telah melanggar batas. Terlihat di saat itu Chuyun pun bersembunyi di sana. Chuyun juga mengetahui bahwa itu adalah harta karun yang belum dibuka. Di saat itu mereka pun merasakan sesuatu. Namun pada akhirnya Chuyun pun berhasil lolos. Saat itu Chuyun juga mengetahui bahwa kelompok tersebut ada di ranah Roh Surgawi 2. Chuyun pun berhasil melumpuhkan orang yang menjaga formasi di sana. Namun ketika ia akan menghancurkan formasi itu, justru formasi tersebut menyerang balik. Hingga akhirnya Chuyun pun mengeluarkan kotak hitam dan terbukalah sebuah pintu di sana. Di sisi lain, kelompok Pavilion Wanjian mengetahui harta karun ada yang akan merampok. Kemudian mereka pun menuju ke sana. Namun saat itu putra Master Pedang Pavilion Wanjian yaitu Chan Ming, ia pun menyuruh Chuyun untuk berhenti. Namun pada akhirnya Chuyun pun memasukinya. Setelah hal tersebut, Chan Ming pun mengetahui bahwa ada harta karun tingkat tinggi di ranah rahasia ini. Ia pun menyuruh bawahannya kembali ke sekte untuk memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Kembali pada Chuyun yang sudah sampai di tempat ranah rahasia surgawi. Saat itu Chuyun juga mengetahui bahwa tempat ini berada di zaman kuno. Namun tiba-tiba saja muncul sisa jiwa dari Kaisar Wo. Chuyun memberitahu bahwa ia sedang mengalami krisis. Daripada itu, ia butuh material spiritual untuk membantu kultivasinya. Kalau tidak, Chuyun akan pergi saja. Tapi Senior Wo mengatakan apakah Chuyun mengetahui tentang pil Jiao Qiao. Melihat pil tersebut, Chuyun mengetahui bahwa pil itu adalah pil legenda. Senior juga menunjukkan material spiritual dan juga bahan langka lainnya. Melihat hal tersebut, Chuyun pun bergumam.
bahwa semua bahan itu adalah langka. Namun, Chuyun harus menyelesaikan 3 ujian terlebih dahulu. Dan untuk ujian yang pertama, Chuyun menjawab soal pembuatan armor besi. Kemudian, Chuyun menjawab itu adalah penggabungan. Ditambah lagi itu bukanlah penciptaan, dikarenakan itu terlalu sombong. Hingga akhirnya Chuyun pun lolos ujian pertama kali ini. Chuyun harus mengangkat palu iblis ini sebanyak 9 kali. Namun palu itu setiap hentakannya menciptakan ilusi dari iblis hati. Saat itu senior juga mengingatkan agar Chuyun tidak dikalahkan oleh iblis hatinya. Tapi ketika percobaan pertama, Chuyun pun melihat kenangannya, yaitu ketika bersama Liu Xiang. Dan juga di saat Chuyun dikendalikan oleh iblis. Hingga akhirnya Chuyun pun terus mencobanya. Namun pada akhirnya Chuyun pun berhasil menghancurkan ilusi tersebut. Dan untuk hentakan kedua, terlihatlah Chuyun digoda oleh banyak wanita agar ia tidak menyelamatkan Liu Xiang. Dan akhirnya Chuyun pun lulus dalam hentakan kedua kali ini. Namun ketika hentakan ketiga, Chuyun pun diperlihatkan bertemu kembali dengan Xiao Tian. Kemudian Chuyun pun langsung menyerangnya. Dikarenakan ia sangat dendam kepada Xiao Tian. Dikarenakan di ranah mimpi waktu itu, Xiao Tian menyerang Chuyun secara diam-diam. Padahal Chuyun sudah menganggapnya sebagai saudaranya. Saat itu Xiao Tian pun mengatakan ia ada di sini dikarenakan ini adalah salah satu ketakutan dari hati Chuyun. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ditambah lagi Xiao Tian berkata, Chuyun takut mengulangi kesalahan yang sama seperti dalam mimpi waktu itu. Terlihat Chuyun pun berhasil membunuh Xiao Tian. Namun ia menjadi terkejut dikarenakan Xiao Tian masih hidup. Xiao Tian bilang Chuyun tidak akan bisa membunuhnya. Dikarenakan secara tidak sadar, Chuyun menjadi takut kepada Xiao Tian. Hal itu juga yang membuat Xiao Tian menjadi iblis hati dari Chuyun. Bahkan di saat itu Xiao Tian pun menjadi 3. Ia pun bertekad akan membunuh Chuyun seperti di kehidupan sebelumnya. Saat itu Xiao Tian pun memberitahu Chuyun harus melepaskan iblis hatinya. Dengan kata lain, Chuyun harus menyerah kepada musuh yang tidak bisa Chuyun kalahkan. Namun saat itu Chuyun pun mengingat teman-temannya yang selalu membantunya, yaitu termasuk Liu Xiang yang selalu percaya kepada Chuyun. Hal itu pun membuat ledakan kekuatan kepada Chuyun. Chuyun pun mengatakan ia akan merubah nasibnya dan juga mengakhiri reinkarnasi. Hingga akhirnya Chuyun pun berhasil mengalahkan iblis hatinya. Setelah hal tersebut, terlihat Chuyun pun berhasil menyelesaikan 9 hentakan. Dan keluarlah avatar roh naga di sana. Saat itu senior Wo pun menjadi terkejut. Dikarenakan 9 ketukan pembalikan itu, Chuyun akan membuat 6 sekte menjadi ketakutan. Terlihat saat itu lautan spiritual Chuyun jauh lebih murni. Dan untuk ujian ketiga adalah menguji keterampilan. Kemudian senior pun mengeluarkan harimau di sana. Chuyun pun menduga ini adalah salah satu dari 4 binatang suci. Senior menjelaskan bahwa ketika ia berhasil menghancurkan batu meteor, ia pun menggabungkannya, yaitu dengan sisa jiwa dari harimau putih, dan terciptalah binatang suci ini. Mendengar hal itu, Chuyun pun menduga hanya senior Wo yang mampu melakukan hal ini. Namun ternyata senior Wo ingin binatang suci ini menjadi makhluk hidup sebenarnya. Ia pun menyuruh Chuyun memperbaiki kegagalannya. Setelah hal tersebut, Chuyun pun menggunakan kekuatan Phoenix dan memasukkannya pada tubuh harimau tersebut. Hingga akhirnya harimau putih itu menjadi hewan sungguhan. Senior pun menjadi terkejut dikarenakan Chuyun berhasil melakukannya. Saat itu Chuyun mengatakan bahwa senior hanya melakukan perbedaan paling sederhana. Mendengar hal itu, senior pun banyak belajar dari Chuyun. Kemudian dikarenakan 3 ujian sudah selesai dilewati oleh Chuyun, senior pun memberikan cincin ruang yang di dalamnya terdapat bahan langka sesuai yang dikatakan oleh senior. Namun untuk membalas kebaikan senior ini, Chuyun pun akan membantu senior keluar dari sini. Kemudian Chuyun mengeluarkan batu reinkarnasi dan menyuruh senior untuk masuk ke dalamnya. Dan nantinya Chuyun akan menempatkan senior dalam bentuk boneka. Setelah keluar, Chuyun pun akan kembali ke dinasti Liu Yun. Namun ketika Chuyun dan senior akan pergi menggunakan harimau, Chan Ming dan anak buahnya pun langsung saja menyerang Chuyun.
Chan Ming pun mengetahui Chuyun sudah mendapatkan hasil, yaitu setelah kembalinya dari tempat ranah rahasia. Chan Ming mengatakan ia akan mengambil semua hasil yang Chuyun dapatkan. Kemudian mereka pun menyebak Chuyun dengan formasi pedang. Saat itu senior mengatakan Chuyun tidak bisa mengatasi formasi ini dikarenakan Chuyun ini ada di ranah spiritual 3 bumi. Namun Chuyun pastinya bisa mengatasi hal ini. Setelah hal itu Chuyun pun menghadapi serangan pertama dari formasi pedang ini. Chuyun pun akan memakai bentuk keempat dari pedang kekacauan. Saat itu senior pun memberitahu bahwa akan ada yang datang di ranah Yin Yang, dan mungkin orang tersebut adalah dari pavilion Wanjian. Namun Chuyun mengatakan ia bisa menghancurkan formasi ini dalam 1 menit. Hingga akhirnya senior pun mengeluarkan palu iblisnya. Setelah hal itu Chuyun pun menggunakan api binatang buas untuk menghancurkan formasi ini. Dan tiba-tiba saja muncullah ayah Charming, yaitu master pedang dari pavilion Wanjian. Namun di saat itu Chuyun pun langsung pergi. Akan tetapi ia dikejar oleh Charming. Hingga akhirnya Chuyun menggunakan tebasan Phoenix untuk menyerangnya. Serangan itu pun membuat tangan kanan dari Charming patah. Chan Ming pun mengatakan ilmu pedang yang ia pelajari selama ini tidak berguna. Hal itu pun membuat ayahnya menjadi sangat marah. Saat itu ia pun menyuruh semua murid untuk mencari Chuyun di seluruh dinasti Liu Yun. Dan ketika menemukannya, ia pun akan membantai seluruh keluarga Chuyun. Di perjalanan, Chuyun pun memegang sesuatu yang diambil dari Charming. Dan ternyata itu adalah batu roh awan hitam. Diketahui itu adalah harta unik dari sekte Xincheng. Senior pun bisa mengetahui dikarenakan ia ada di ranah kaisar. Ditambah lagi batu itu sangat diperlukan untuk berlatih seni bela diri bintang. Tak lama setelah hal itu mereka berdua pun sampai di kekaisaran. Saat itu senior pun menjadi bersedih dikarenakan dunia telah banyak berubah. Ditambah lagi teman-temannya semuanya telah menghilang. Namun Chuyun mengatakan agar senior tidak bersedih dikarenakan senior masih bisa hidup. Tak lama setelah hal itu Chuyun pun menuju sekte Lin Xiao. Setelah sampai di sana, tetua King pun munculnya. Saat itu Chuyun pun akan membangkitkan ayahnya memakai rumput dewa. Terlihat Chuyun menyalurkan kekuatannya agar ayahnya bisa bangun kembali. Tetua juga optimis ayah Chuyun segera bangun. Tak lama setelah hal tersebut, akhirnya ayah Chuyun pun terbangun. Terlihat ia pun memuja anaknya yang telah melewati banyak hal agar bisa membangunkan dirinya. Ia pun mengatakan kalau ibunya mengetahui hal ini, pastinya ibunya menjadi bangga. Tapi Chuyun bertanya mengapa ibunya dibawa ke sekte Xincheng. Ayahnya menceritakan bahwa ibu Chuyun adalah jenius pertama dari sekte bintang kuno. Daripada itu, patriark keluarga Liu ingin menikahkan ibu Chuyun dengan putra patriark sekte kuno. Namun ibunya Chuyun pergi dan akhirnya bertemu ayah Chuyun di dinasti Liu Yun. Tapi ketika Chuyun lahir, sekte kuno Xincheng mengirim Wu Jingsu untuk membantai keluarga Chuyun. Dan setelah hal itu, Jingsu pun memburu ayah Chuyun. Namun kakek Chuyun menyuruh Liu Mengyan untuk kembali ke sekte Xincheng agar ayah Chuyun tidak disakiti oleh Wu Jingsu. Ayahnya pun meminta maaf dikarenakan tidak bisa melindungi Chuyun beserta ibunya. Tapi Chuyun mengatakan tenang saja, dikarenakan ia akan menyatukan keluarga ini kembali. Ditambah lagi Chuyun akan membalaskan dendam ini dimulai kepada Wu Jingsu. Setelah hal tersebut, Laulan pun mendapat sebuah bingkisan dari kiriman burung roh. Kemudian ia pun memberikannya kepada Chuyun. Ia mengatakan bahwa ini hadiah dari rumah Song. Terlihat di sana juga Nona Yunyan mengobrol dengan ayah Chuyun. Di sana juga ada Nona Su dan juga lainnya. Kembali kepada Chuyun, ia mengatakan pada senior Mo bahwa ia telah memperkuat jiwa reinkarnasi dan sekarang tubuh boneka senior Mo bisa digerakkan selama 7 hari. Kemudian senior Mo pun akan pergi mencari sisa pasukan dari sekte Tianggong. Setelah hal itu, Chuyun pun menemui senior Lin. Namun senior akan memperlihatkan sesuatu kepada Chuyun. Kemudian diperlihatkanlah Wu Jingsu sedang akan menerobos. Hingga akhirnya ia pun berhasil menyelesaikan teknik kultivasi sangkuan. Wu Jingsu mengatakan satu langkah lagi ia akan menerobos ke ranah nirvana. Dengan percaya diri ia mengatakan di dinasti Liu Yun tidak ada yang bisa melawannya. Kemudian ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang ke kekaisaran.
Tapi saat itu Wu Jingsu menyadari ada yang memantaunya. Hingga akhirnya ia pun menyerangnya memakai naga. Namun saat itu Senior Lin masih bisa mengatasi naga milik Wu Jingsu. Senior Lin berkata Wu Jingsu ada di ranah 9 yin yang dan sebentar lagi memasuki ranah nirvana dan takutnya tidak ada yang mampu melawannya. Hingga akhirnya Chuyun mengatakan mereka harus segera cepat. Setelah hal tersebut, terlihat Laulan dan lainnya sedang berkultivasi. Sementara Chuyun memasuki buku reinkarnasi dan ia pun akan berlatih pemotongan teknik pembentukan tubuh memakai material spiritual yang telah Chuyun dapatkan sebelumnya. Ditambah lagi nantinya tubuh fisik lebih kuat daripada seorang kaisar. Hingga akhirnya Chuyun pun memulainya dan ia pun berhasil menerobos tahap 3. Walaupun tubuh fisik belum mencapai titik yang menakjubkan, namun tubuh besi ini kunci untuk melawan Wu Jingsu. Terlihat buku reinkarnasi terbuka setiap Chuyun menerobos. Saat itu Chuyun pun menjadi penasaran apakah yang akan muncul kali ini. Kemudian diperlihatkanlah dua orang yang sedang bertarung. Salah satu darinya mengatakan bahwa ia telah melampaui 6 reinkarnasi. Ia pun menyebut dirinya sebagai surga. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan hebat di antara mereka berdua. Chuyun pun mengetahui bahwa itu adalah memori tentang ingatan kaisar. Dan Chuyun mendapatkan batu reinkarnasi ini dari Gunung Tianling. Dikatakan mutiara roh langit ini dapat meningkatkan kecepatan latihan. Hal ini pun akan membuat Chuyun menjadi lebih kuat. Terlihat mutiara roh langit ini memiliki nafsu makan yang besar dengan menyerap ribuan batu spiritual. Saat itu Chuyun juga menggunakan mutiara roh untuk membuat telur binatang tumbuh lebih cepat. Setelah itu, terlihat Honashu pun memberitahu Chuyun bahwa kakeknya tidak bisa mengaktifkan formasi. Hingga akhirnya Chuyun pun keluar dan mengatakan bahwa sebenarnya formasi naga dari tadi sudah aktif. Chuyun juga mengeluarkan pembuluh darah misterius yang akan membuat tempat ini menjadi tempat suci. Terlihatlah avatar roh naga di sana yang membuat kultivasi Laulan dan lainnya meningkat dengan cepat. Bahkan itu bisa mempercepat penyembuhan Senior Lin. Senior Zhou juga akhirnya mengetahui mengapa Chuyun mengatur formasi ini terlebih dahulu. Chuyun pun mengatakan pastinya nanti tempat ini akan menjadi kultivasi di benua roh sejati. Tak lama setelah hal tersebut muncullah Wu Tenglan dan juga bawahannya. Tenglan berkata bahwa ia dengar kamar dagang Yu Teng menjadi yang pertama di dinasti Liu Yun. Dan ternyata Tenglan datang kemari untuk meminta gambar formasi roh. Namun tentunya Chuyun tidak akan menyerahkannya. Hingga akhirnya Tenglan pun menyuruh bawahannya untuk membunuh Chuyun. Terlihatlah formasi roh bumi 9 surga untuk menyerang Chuyun. Chuyun pun mengetahui bahwa formasi ini bisa menyerang dan bertahan, yang membuat ia sulit menyerang. Hingga akhirnya Chuyun pun dikeroyok oleh 2 orang. Namun pastinya Chuyun berhasil memukul mundur mereka. Chuyun berkata kali ini mereka tidak akan bisa melukai fisik dari Chuyun. Setelah itu, Tenglan pun memberikan undangan perjamuan atas nama Wu Jingsu. Ia mengatakan Chuyun harus datang ke perjamuan ini. Di malam harinya, Chuyun meminta bantuan pada Tuan Muda Sekte Tianyan untuk menyelidiki Wu Jingsu. Namun tampaknya Tuan Muda ingin Chuyun bergabung dulu ke Sekte Tianyan. Kemudian Chuyun memberikan permata pada Tuan Muda. Ia juga meminta Tuan Muda untuk memeriksa rute perjalanan dari Tianjun, yaitu bawahan dari Wu Jingsu. Hingga akhirnya 3 hari lagi Tuan Muda pun akan mengabari Chuyun. Kemudian Senior Lin pun muncul di sana dan ia pun menunjukkan bahwa luka dalamnya sudah hampir sembuh. Namun ternyata darah Wu Jingsu sudah masuk ke dalam lautan jiwa Senior Lin dan ternyata itu sulit disembuhkan. Mendengar itu, Chuyun pun nampaknya harus segera pergi ke perjamuan untuk mengetahui kekuatan dari Wu Jingsu. Berpindah pada Tenglan yang mengirimi surat perjamuan pada Nona Yunyan dan lainnya. Sementara Wu Jingsu dan pasukannya sedang menuju dinasti Liu Yun. Kembali pada Chuyun yang sedang membantu ayahnya untuk pulih sepenuhnya. Ayahnya pun berkata ia tak menyangka Chuyun bisa sekuat ini sekarang. Saat itu Chuyun juga memberikan cincin ruangnya agar ayahnya cepat pulih. Diketahui di dalam cincin itu terdapat teknik bela diri dan lainnya. Chuyun juga akan menjelaskan nanti ia mendapatkan sumber daya ini dari mana. Setelah hal itu, Tuan Hua pun berbicara kepada Chuyun bahwa Wu Jingsu mencoba merebut tahta. Ditambah lagi ia mendapat dukungan dari Sekte Bintang Kuno.
Ketua mengatakan selain Wu Jingsu ingin merebut tahta, ia juga ingin menguasai semua lini kekuatan. Dan nampaknya setelah perjamuan makan malam akan terjadi kekacauan besar di dinasti Liu Yun. Di sisi lain, para ketua kamar dagang pun akan mengikuti perintah ketua sekte Yunmeng, yaitu Tian Cheng. Sementara di kota, para murid pun membicarakan Wu Jingsu yang akan kembali dan juga mengadakan perjamuan. Tak lama muncullah Chu Yun dan lainnya di sana. Dan mereka pun masuk ke dalam perjamuan. Di dalam perjamuan, Chu Yun pun menyinggung bahwa Teng Lan yang berhasil ia kalahkan. Hal itu pun membuat pengawalnya marah dan menyuruh Chu Yun untuk berlutut pada Teng Lan. Saat itu, ketua Huan Tian pun memberitahu Chu Yun bahwa orang itu adalah Han Jiansu. Dan ternyata ia adalah praktisi pedang pertama di dinasti Liu Yun. Kemudian Teng Lan pun menantang Chu Yun untuk beradu ilmu pedang dengan Jiansu. Mendengar hal itu, Chu Yun pun menerima tantangan itu. Namun ia berkata harus ada hadiahnya. Hingga akhirnya mereka berdua pun bersepakat untuk bertaruh 2 juta batu spiritual. Kemudian terjadilah bentrokan pedang di sana. Saat itu Jiansu pun menjadi terkejut dikarenakan Chu Yun bisa melihat melalui pedang ularnya. Namun terlihat ia pun berhasil mematahkan pedang Chu Yun. Orang-orang di sana pun mengira Chu Yun pastinya akan kalah dalam pertarungan pedang ini. Tapi saat itu Chu Yun mengatakan bahwa ia masih belum kalah. Mendengar Chu Yun belum mengakui kekalahannya, Jiansu pun langsung saja menyerang Chu Yun kembali. Hingga akhirnya Chu Yun pun berhasil mengalahkannya memakai racun. Setelah hal tersebut, Chu Yun pun mengejek Teng Lan yang salah menilai orang. Kemudian Teng Lan pun memberikan 2 juta batu spiritual sesuai perjanjian. Tapi Teng Lan menegaskan ia akan membuktikan siapa yang berdiri terakhir di dinasti ini. Tak lama setelah hal itu, Kaisar pun tiba di perjamuan. Melihat hal tersebut, Chu Yun dan lainnya pun memberikan hormat pada Kaisar. Saat itu Kaisar juga menanyakan di mana Wu Jingsu. Saat itu Teng Lan pun menyuruh semuanya untuk menunggu ayahnya, dikarenakan ayahnya sibuk mengurus pasukan. Namun Kaisar menggertak Teng Lan dengan roh naganya. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun muncul di sana dan mengatakan keluarga Tang tidak cocok menguasai dinasti, dikarenakan membuat reputasi dinasti menurun. Ia pun menyuruh Kaisar menyerahkan tahtanya, dan ia pun akan membuat dinasti Liu Yun menjadi dinasti pertama di benua Zhengling. Hal itu pun membuat Kaisar marah. Kaisar mengatakan jika dinasti Liu Yun jatuh ke tangan Wu Jingsu, pasti akan menyebabkan bencana. Namun saat itu 3 pengawal Kaisar pun menggunakan arai besar Xingyun untuk menekan Wu Jingsu. Terlihat Wu Jingsu pun mengetahui 3 orang patua itu yang pernah ia kalahkan. Ia pun tidak menyangka mereka bertiga berlindung di dinasti Liu Yun. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun berhasil lepas dari formasi tersebut. Setelah itu terlihat Kaisar dan lainnya pun bersiap untuk menyerang Wu Jingsu. Kaisar mengatakan sebelumnya ia telah memasang arai di rumah Yizhou dan Wu Jingsu tidak akan bisa menggunakan tentara surgawinya. Terlihat pasukan besi dinasti Liu Yun dan lainnya tiba untuk membunuh Wu Jingsu. Hingga akhirnya pasukan pun mulai menyerang Wu Jingsu. Namun di saat itu Wu Jingsu pun berhasil mengatasinya. Terlihat ia juga mengeluarkan naganya di sana. Saat itu Chu Yun pun mengetahui bahwa Wu Jingsu telah menerobos ranah Yin Yang. Wu Jingsu pun berhasil membunuh 3 patua tersebut, sekaligus bisa memukul mundur Kaisar. Namun tanpa diduga pasukan Jingtian pun muncul di sana. Wu Jingsu pun menyuruh pasukannya untuk membunuh semua anggota kerajaan. Kemudian setelah menghabisi Kaisar, ia mengumumkan bahwa sekarang ialah yang menjadi raja baru di dinasti Liu Yun. Ia juga mengatakan ia akan membunuh siapapun yang menantang dirinya. Terlihat 5 sekte juga mengatakan mereka bersedia bergabung dengan raja baru Wu Jingsu. Saat itu senior Lin yang tidak suka dengan arogannya Wu Jingsu, ia pun akan maju untuk melawan Wu Jingsu. Tapi saat itu Chu Yun pun menahannya, dikarenakan ia mengetahui situasi saat ini. Hingga akhirnya Chu Yun mendapat pesan dari tuan muda sekte Tianyan. Sementara Teng Lan memprovokasi ayahnya bahwa Chu Yun memiliki dana pribadi pada Wu Jingsu. Tadinya Wu Jingsu akan menggunakan Chu Yun sebagai alatnya. Namun saat itu Teng Lan pun langsung maju untuk membunuh Chu Yun. Akan tetapi justru Teng Lan langsung mati ditebas oleh pedang Chu Yun. Itu pun membuat Wu Jingsu bersiap untuk membunuh Chu Yun. Namun Chu Yun mengetahui bahwa Wu Jingsu menanamkan roh kuat dalam dirinya dan juga menjadi roh jahat yang kuat. Chu Yun pun menegaskan bahwa itu adalah melawan aturan langit.
Diketahui hanya terus membunuh orang akan membuat roh jahat semakin kuat. Chuyun mengetahui hal ini dikarenakan ia menyuruh orang untuk menyelidiki kekuatan Wu Jingsu. Chuyun pun menegaskan Wu Jingsu nantinya hanya akan menyerang dinasti lain untuk memperkuat roh jahatnya. Hal itu pun akan membuat dinasti Liu Yun mengalami perang tanpa akhir, dan bahkan 5 sekte mungkin akan dihancurkan. Mendengar hal tersebut, Wu Jingsu pun memuji Chuyun yang hebat bisa mengetahui hal ini. Ia pun mengatakan ia menemukan metode jahat ini ketika ia menemukan orang di ranah nirvana, dan juga menanamkan metode itu dalam dirinya. Chuyun pun mengatakan metode Wu Jingsu hanya seperti orang gila yang selalu ingin membunuh. Mendengar itu, Wu Jingsu pun menjadi marah pada Chuyun, dan ia pun langsung saja menyerangnya. Namun, serangan tersebut berhasil dihalau oleh senior Lin. Saat itu, Wu Jingsu pun mengetahui dari aura petir ini bahwa orang tersebut adalah Lin Tianchong. Hal itu pun membuat semuanya menjadi terkejut. Senior Lin menegaskan ia di sini untuk melindungi Chuyun dan juga kamar dagang Yuteng, dan ia akan bertarung sampai mati dengan Wu Jingsu jika Wu Jingsu berniat menyakiti mereka. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun melepaskan Chuyun dan kamar dagang Yuteng. Setelah hal itu, Wu Jingsu juga berkata 3 hari lagi ia bisa menggunakan 9 teknik tombak jahat, dan ketika ia bisa menguasainya, maka ia tidak takut lagi pada praktisi ranah nirvana. Saat itu Wu Jingsu juga meminta bawahannya agar 5 hari lagi pasukan Wan Xion muncul di luar kota. Ia juga memerintahkan hanya bisa masuk ke kota dan tak ada yang bisa keluar. Kembali ke rumah Chuyun, tapi Chuyun mengatakan senior Lin belum pulih sepenuhnya. Senior Lin pun membenarkan hal tersebut. Ia juga merasa 3 hari lagi Wu Jingsu akan meningkatkan kekuatannya. Chuyun pun bilang hal itu benar adanya. Apalagi Wu Jingsu sudah menemukan tempat rahasia, dan mungkin Wu Jingsu menemukan harta karun lainnya. Tak lama setelah hal itu, Ketua Huan pun melapor bahwa rumah kamar dagang Kang Lang sudah dihancurkan dikarenakan tidak mau menjadi alat perang Wu Jingsu. Kemudian Chuyun pun menerima surat bahwa pasukan Wu Jingsu di 4 perbatasan 3 hari lagi akan sampai di kota Kaisaran. Saat itu Chuyun pun menyuruh Tuan Hua untuk mengumpulkan kekuatan yang tidak takut pada Wu Jingsu, sekaligus evakuasi warga ke rumah dagang Yun. Chuyun menegaskan jika ingin menang, maka harus mempunyai pertahanan terakhir. Di keesokan harinya, pasukan Wu Jingsu pun mengancam warga yang ingin keluar dari kota. Setelah hal itu, terlihatlah tetua sekte Lin Xiao dan lainnya membawa warga desa keluar memakai burung. Mereka pun tiba di tempat Chuyun. Saat itu, Tuan Zhou pun menyuruh para tetua membawa warga ke puncak Kintian. Patriarksu juga mengatakan lakukan yang terbaik untuk membawa warga keluar dari kota. Sementara itu, Chuyun sedang mengatur 3 formasi di sana sembari dipantau oleh tetua Tie dan pasukannya. Di sisi lain, Wu Jingsu pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang yang ada di kota. Kemudian pasukannya pun membantai semua orang yang ada di kota dengan sadis. Sementara Chuyun didatangi oleh ketua Tiancheng, dan ia pun mengatakan Chuyun akan dihabisi. Terlebih lagi puncak Kintian juga akan dibantai. Namun saat itu Chuyun pun mengeluarkan pedangnya sekaligus mengaktifkan 3 formasi untuk membunuh ketua Tiancheng dan pasukannya. Tiancheng pun menyerang Chuyun yang sedang mengaktifkan 5 formasi. Namun saat itu ketua Huan Tian pun muncul di sana untuk melawan Tiancheng. Sementara Laulan terlihat masih mengobati kaisar yang sedang terluka. Kembali pada Chuyun dan ketua Huan Tian, mereka pun didatangi oleh Wu Jingsu di sana. Wu Jingsu pun menyuruh Chuyun untuk menyerah padanya. Namun Chuyun pastinya tidak akan menyerah begitu saja, dan ia pun langsung saja menyerang Wu Jingsu. Sementara pasukan Wu Jingsu mulai bergerak untuk menuju puncak Kintian. Wu Jingsu juga bilang Chuyun sangat konyol dikarenakan ingin menghentikan pasukannya sendirian. Terlihat Wu Jingsu pun mengeluarkan naga jahatnya untuk menghabisi Chuyun. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan hebat di antara mereka. Tapi untungnya senior Lin muncul di sana untuk membantu Chuyun. Di sisi lain, Nona Shu pun mengalahkan pasukan Wu Jingsu yang berniat menghabisi mereka. Setelah itu, Nona Yuyan juga memberikan pil pada Nona Shu untuk meningkatkan ki-nya agar bisa menahan semua pasukan Wu Jingsu. Sementara di tempat Chuyun, senior Lin pun maju untuk melawan Wu Jingsu. Namun dikarenakan senior Lin terdesak, Chuyun pun membantu menyerang Wu Jingsu.
Terlihat luka gelap senior Lin pun kambuh kembali yang membuat Wu Jingsu meremehkan senior Lin. Kemudian diperlihatkanlah keadaan dari semua orang yang berjuang keras untuk melawan kejahatan Wu Jingsu. Sementara itu Cuyun sendiri menjadi bingung apa yang harus ia lakukan karena kekuatan senior Lin tidak ada di puncaknya untuk melawan Wu Jingsu. Lantas Cuyun pun memberikan pil Jokyo pada senior Lin yang membuat luka senior Lin pun pulih 70%. Pil itu dapat meningkatkan kekuatan selama 3 jam. Setelah hal tersebut, Cuyun pun menyerang balik dengan menggunakan 5 formasi. Sementara Tuan Hua dan lainnya pun menahan pasukan Wu Jingsu yang akan menyerang ke puncak Qintian. Balik ke Cuyun, ia mengatakan ia akan melawan Tiang Chen dan ia pun menyuruh Tuan Hua lebih baik menahan pasukan Wu Jingsu. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara Cuyun dan juga Tian Cheng. Saat itu Cuyun pun mengetahui bahwa Tian Cheng sudah menembus ranah roh surgawi tingkat 3 dan Cuyun pun harus mengalahkannya dengan satu gerakan. Sementara Wu Jingsu cukup kesulitan melawan senior Lin karena senior Lin sudah menembus ranah nirvana tingkat 5. Hingga akhirnya senior Lin pun mengurung Wu Jingsu dengan petirnya. Di sisi Cuyun, ia menghabiskan kekuatan spiritualnya dan berhasil mengalahkan Tian Cheng dengan satu tebasan pedangnya. Sementara Wu Jingsu membebaskan dirinya dari kurungan petir dan ia pun menyerap kekuatan para bawahannya untuk menjadikannya lebih kuat lagi. Cuyun yang melihat itu, ia mengetahui dikarenakan Wu Jingsu memiliki roh jahat di dalam tubuhnya, ia tidak akan berhenti untuk melahap roh jahat. Bahkan hal itu pun membuat senior Lin melemah. Saat itu nampaknya Cuyun tidak punya pilihan lain selain menggunakan cara ini. Terlihat Cuyun pun berbicara pada senior Lin menggunakan telepati dan Cuyun memberitahu bahwa Wu Jingsu memiliki roh jahat dalam tubuhnya dan Wu Jingsu adalah sumber aura jahat. Hingga akhirnya Cuyun pun meminta senior Lin untuk menahan Wu Jingsu selama 15 menit. Setelah itu senior Lin pun bertarung kembali dengan Wu Jingsu. Ia juga menegaskan ia tidak akan menyerah dikarenakan sudah berlatih puluhan tahun. Kemudian senior Lin pun mengeluarkan guntur penghancurnya untuk melawan Wu Jingsu. Terlihat senior Zhou dan lainnya pun mengetahui bahwa guntur ini juga berdampak pada lautan jiwa senior Lin. Sementara Cuyun sendiri mengaktifkan formasi Naganing untuk menyerap kekuatan spiritual di pegunungan Liuyun. Cuyun juga mengeluarkan mutiara roh surgawi untuk memeratkan aura peri. Dan Cuyun mengetahui bahwa aura peri ini bisa bertahan dan juga menyerang. Kembali pada senior Lin, terlihat roh jahat Wu Jingsu pun berhasil menyerap guntur penghancur milik senior Lin. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun menyerang senior Lin yang membuat senior Lin terpental. Saat itu Wu Jingsu pun mengatakan lautan roh senior Lin sudah rusak. Ia pun menyuruh senior Lin untuk menyerah saja. Tapi senior menegaskan bahkan jika ia mati, ia tidak akan menyerah pada Wu Jingsu. Namun ketika senior Lin akan dihabisi, Cuyun pun muncul di sana untuk menyelamatkan senior Lin. Cuyun pun mengatakan bahwa ia akan menangani Wu Jingsu. Senior Lin pun mengingatkan Cuyun bahwa Wu Jingsu sudah menembus ranah nirvana. Hingga akhirnya Cuyun pun mulai menyerang Wu Jingsu. Tapi saat itu Wu Jingsu tak akan membuang waktu dan ia akan langsung menghabisi Cuyun. Terlihat kekuatan Cuyun pun terus melemah karena roh jahat Wu Jingsu. Kemudian Cuyun pun mengeluarkan mutiara roh aura peri. Bersamaan dengan itu, 3 formasi juga membantu memadatkan aura peri. Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil menusuk Wu Jingsu. Namun ternyata itu tidak cukup untuk mengalahkan Wu Jingsu. Hingga akhirnya terjadilah kembali pertarungan di antara mereka. Tapi setelah itu Wu Jingsu menjadi terkejut dikarenakan roh jahatnya memudar dari tubuhnya. Cuyun berkata ia tidak hanya memotong kekuatan roh jahat saja. Terlihat senior pun menjelaskan bahwa penanaman darah Phoenix pada Wu Jingsu akan membuat kedua roh bela dirinya mati bersamaan. Ditambah lagi membuat kultivasi Wu Jingsu menjadi hancur. Setelah hal itu, Cuyun pun menyerang Wu Jingsu kembali yang berniat menyerangnya. Kemudian langit pun menjadi cerah setelah Wu Jingsu berhasil dikalahkan. Warga desa juga keluar dan melempari batu pada Wu Jingsu dikarenakan telah membantai keluarga mereka. Meski begitu, Wu Jingsu pun tidak menyesali perbuatannya dikarenakan pembantaian membuatnya lebih kuat lagi. Terlihat Wu Jingsu juga tidak menyangka ia bisa dikalahkan oleh Cuyun. Namun Wu Jingsu tidak menyesali hal itu. Hingga akhirnya ia pun akan menghabisi orang terakhir. Dan tanpa diduga justru ia pun membunuh dirinya sendiri. Setelah hal itu, diperlihatkanlah kota keisaran yang masih dalam keadaan kacau.
Sementara di tempat Chuyun, senior Zhou dan lainnya pun sangat senang dikarenakan akhirnya perang ini berakhir. Saat itu Kaisar juga berterima kasih pada Chuyun dikarenakan telah memulihkan nadi spiritualnya, sekaligus juga berhasil membunuh Wu Jingsu. Tadinya Kaisar juga akan memberikan gelarnya pada Chuyun, tapi pastinya Chuyun tidak mau menerimanya. Hingga akhirnya Kaisar pun berkata, ia pasti akan membantu Chuyun nantinya. Setelah hal tersebut, Chuyun juga meminta senior Zhou mengerahkan pasukan untuk mencari sarang pemberontak dan juga untuk mendapatkan banyak sumber daya. Saat itu Chuyun juga membisikkan sesuatu pada Xiaohu, yaitu untuk melakukan satu hal untuk Chuyun. Di malam harinya, ia pun menjadi heran pada senior Mo dan juga harimau dikarenakan bisa bebas masuk ke dalam buku reinkarnasi, dikarenakan mereka hanyalah tubuh boneka. Terlihat senior Mo juga mengetahui mutiara roh ini bisa membuat kultivasi meningkat. Ditambah lagi roh perinya punya kekuatan yang hebat. Kemudian Chuyun pun mengeluarkan roh Wu Jingsu dan ternyata Chuyun menyelamatkan jiwa Wu Jingsu. Chuyun menjelaskan ia menyelamatkan jiwa Wu Jingsu karena keyakinan Wu Jingsu tentang menjadi yang terkuat. Chuyun pun ingin Wu Jingsu menjadi pengikutnya dikarenakan Chuyun berambisi menjadi praktisi kaisar yang legendaris. Ditambah lagi Chuyun juga akan membantu Wu Jingsu untuk menjadi lebih kuat lagi. Hingga akhirnya senior Romo pun menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan tubuh boneka Wu Jingsu. Sementara itu, Kata Huan Tian pun mengerahkan pasukan untuk mengumpulkan para pemberontak di sekte Lin Xiao dan juga menyuruh pasukannya untuk merebut sumber daya mereka. Di lain tempat, Charming dan ayahnya yaitu Chen Xiao dari Pavilion Wanjian akan mencari Chuyun di dinasti Liu Yun, yaitu untuk membalaskan dendam sekaligus merebut harta rahasia yang telah dicuri. Di sisi lain, dua warga desa pun membicarakan Wu Jingsu yang telah kalah. Kembali pada Chuyun, saat itu Wu Jingsu pun muncul dengan tubuh bonekanya. Senior Mo menjelaskan bahwa Wu Jingsu hanya ada di tingkat 1 surgawi dikarenakan ia telah menjadi tubuh boneka. Namun saat itu Xiaohu dan lainnya pun muncul di sana. Mereka pun menjadi terkejut dikarenakan Wu Jingsu masih hidup. Hingga akhirnya Chuyun pun menjelaskan Wu Jingsu sudah menjadi bawahannya dan sekarang Wu Jingsu hanyalah tubuh boneka. Ditambah lagi Xiaohu juga memberikan sisa pasukan Wu Jingsu yang telah kalah. Dan Chuyun pun meminta senior Mo untuk membuat 3.000 pasukan boneka dari pasukan Jingtian ini. Setelah hal itu, Kaisar pun muncul dan menunjukkan gulungan sejuta pedang. Saat itu, Chuyun juga mengetahui tentang pencucian pedang yang meledak tiba-tiba dan juga mengeluarkan pedang kuno misterius. Dan setelah 3 tahun, Pavilion Wanjian pun terlahir. Saat itu, Kaisar juga menyarankan Chuyun masuk ke Pavilion Wanjian dikarenakan kekuatan Chuyun sangat menjanjikan. Setelah itu, terlihat Chuyun pun mengobati senior Lin, tapi ternyata luka dari pertarungan sebelumnya tidak bisa ditekan. Hingga akhirnya Chuyun pun menyarankan agar senior Lin tidak bertarung nantinya. Kemudian senior Lin pun pergi dikarenakan ayah Chuyun muncul. Namun ia khawatir pada Chuyun karena terlalu beresiko masuk ke Pavilion Wanjian. Tapi Chuyun meyakinkan ayahnya bahwa ia pasti bisa menjaga dirinya. Setelah hal tersebut di kediaman Kaisar, tiba-tiba saja ia pun didatangi oleh Qi Xiao dan lainnya. Diketahui mereka dari Pavilion Wanjian. Saat itu Qi Xiao pun mengetahui bahwa ada pemberontak dinasti Liu Yun. Hingga akhirnya Kaisar menjelaskan bahwa Wu Jingsu berniat merebut tahta. Namun untungnya ketua kamar dagang Yu Teng berhasil mengalahkan Wu Jingsu. Kaisar juga menyebutkan orang itu adalah Chuyun dan ia adalah kultivator pedang yang hebat. Mendengar itu, Charming pun menunjukkan sketsa wajah Chuyun dan ia mengatakan akhirnya ia menemukan Chuyun. Sementara Chuyun sendiri sedang berlatih dengan Laulan. Namun Laulan menjadi kesal dikarenakan ia selalu kalah dari Chuyun. Chuyun pun menjelaskan pada dasarnya basis kultivasi Laulan sama dengan Chuyun. Hanya saja Laulan kurang dalam pengalaman bertarung. Hingga akhirnya Laulan pun meminta pada senior Mo untuk mengajarinya seni bela diri teratai hijau. Namun senior Mo tidak tahu tentang bela diri teratai hijau. Kemudian Laulan pun akan berangkat bersama Chuyun ke Pavilion Wanjian untuk kompetisi pencucian pedang. Tak lama setelah hal itu, prajurit pun melapor bahwa Qi Xiao dari Pavilion Wanjian datang. Akan tetapi tiba-tiba saja prajurit itu pun diserang oleh Charming. Ia mengatakan akhirnya ia menemukan Chuyun.
Terlihat Wu Jingsu pun memberitahu bahwa Qi Xiao dan lainnya dulu bekerja sama dengan sekte bintang kuno dan sekarang mereka masih bekerja sama. Mendengar hal itu, Chuyun pun mengeluarkan niat membunuhnya. Hal itu pun membuat Qi Xiao menjadi marah dikarenakan Chuyun mematahkan tangan anaknya, sekaligus juga mencuri harta karunnya. Hingga akhirnya mereka pun menghabisi prajurit di sana, walaupun Chuyun mengingatkan bahwa jangan melibatkan orang lain. Setelah hal tersebut, Charming pun menyerang Chuyun dengan kekuatan pedangnya. Serangan itu pun membuat Chuyun cukup terluka. Saat itu Charming pun bertanya-tanya mengapa saat ini Chuyun begitu lemah. Namun ketika serangan selanjutnya, Wu Jingsu pun muncul di sana untuk menahan serangan tersebut. Saat itu Wu Jingsu juga tidak peduli dengan perkataan orang Pavilion Wanjian yang menyebutnya tunduk pada orang lain. Hingga akhirnya mereka pun akan menyerang Wu Jingsu secara bersamaan. Sementara itu Chuyun dan lainnya juga maju untuk melawan secara bersamaan. Namun mereka dipentalkan oleh kekuatan pedang Charming. Hingga akhirnya Senior Lin pun maju untuk menghabisi dua master pedang, yaitu untuk mengurangi korban di pihak Chuyun. Namun ketika melihat Senior Lin menerima serangan balik guntur, Qi Xiao dan lainnya pun menggunakan formasi pedang untuk menyerang Senior Lin. Hal itu pun membuat Senior Lin terjebak oleh formasi pedang roh. Ditambah lagi itu menyegel meridiannya. Kemudian situasi pun menjadi terdesak dikarenakan Chuyun tidak berdaya menghadapi Charming. Ditambah lagi Charming juga membenci tatapan Chuyun yang menatapnya seperti itu. Terlihat Charming dan lainnya pun mengancam jika pengikut Chuyun bergerak, maka mereka akan membantai seluruh prajurit yang ada di puncak intian. Saat itu Chuyun pun menjadi tak berdaya karena ditekan oleh banyak pedang oleh Charming. Di sisi lain, Wu Jingsu pun memberitahu Senior Lin bahwa palu seniormu akan membuat ilusi. Dan setelah Wu Jingsu membebaskan Senior Lin, maka mereka berdua harus segera menyelamatkan Chuyun. Hingga akhirnya rencana itu pun dimulai dan mereka berdua pun mulai menyerang. Namun terlihat Senior Lin tidak berdaya karena salah satu orang Pavilion Wanjian menggunakan mata hantu, yaitu untuk menghentikannya. Sementara itu Charming terus menyiksa Chuyun dan akhirnya ia pun menghancurkan lautan roh Chuyun. Hal itu pun membuat Chuyun menjadi putus asa. Saat itu Kaisar pun memohon belas kasihan Charming dan lainnya dikarenakan balas dendam mereka telah cukup kepada Chuyun. Namun Ming Yang tidak menerima saran dari Kaisar. Kaisar pun menegaskan jika mereka menghabisi Chuyun, maka akan memancing kemarahan Pavilion Wanjian karena membuat dinasti Liu Yun hancur dengan tidak adanya Chuyun. Hingga akhirnya mereka pun melepaskan Chuyun. Namun saat itu Ming Yang pun menyerap sumber daya puncak intian untuk kompensasi dirinya. Ia juga mengatakan ia siap menerima balas dendam Chuyun kapanpun itu. Setelah hal tersebut Senior Lin pun mengatakan ini merupakan berkah dari bencana karena Chuyun masih dibiarkan hidup. Namun sayangnya lautan roh Chuyun telah hancur. Terlihat Laulan pun sangat sedih melihat keadaan Chuyun. Kemudian ia pun menggunakan roh bela diri teratai hijau untuk mengobati Chuyun. Senior Mo pun menjelaskan waktu itu Kaisar Wu memakai teratai hijau agar membuat hidup istrinya lebih lama lagi. Dan sekarang Laulan pun sedang memperbaiki lautan roh Chuyun. Namun saat itu Chuyun pun menyuruh Laulan untuk cepat menghentikan hal ini. Terlihat Laulan pun mengingat pertama kali Chuyun mengajaknya pergi. Dan ia juga mengetahui bahwa semua orang berusaha untuk melindungi Chuyun. Ditambah lagi Laulan juga mengatakan ia membuat janji pada Chuyun untuk pergi ke Pavilion Wanjian. Namun ia sendiri yang mengingkarinya. Laulan juga mengatakan ia bersyukur bisa bertemu dengan Chuyun lebih awal. Setelah hal tersebut, diperlihatkanlah Chuyun pun berhasil menembus tingkat 4 penampakan tubuh. Dan ia juga berhasil memahami tubuh kaca dan tubuh pedang teratai hijau. Chuyun pun mengatakan pada Senior Mo, untungnya Laulan kultivasinya selamat dan juga masih ada jejak kehidupan. Jika ia bisa mendapatkan teratai suci, maka ia bisa menghidupkan Laulan. Ia juga tidak peduli jika harus melawan Kaisar Senming. Kemudian Chuyun pun berkata sebelum ia berangkat ke dinasti Xia, ia meninggalkan api binatang buas di puncak intian. Ditambah lagi Chuyun juga menyuruh Jingsu jangan meninggalkan puncak intian sebelum bisa mengendalikan 3000 pasukan terlebih dahulu. Setelah hal tersebut Chuyun pun fisiknya berubah, yaitu berkat tubuh pedang teratai hijau. Dengan begitu Chuyun pun bisa menyamar. Kemudian Chuyun pergi bersama harimaunya menuju dinasti Xia.
Kemudian diperlihatkanlah dua orang perampok yang menyerang target mereka dan memaksa orang itu untuk menyerahkan hartanya. Namun saat itu orang yang dirampok, yaitu Tang King, meminta bantuan pada Chuyun untuk menyelamatkannya. Hingga akhirnya dua perampok itu pun langsung menyerang Chuyun. Namun Chuyun dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, Tang King pun berterima kasih kepada Chuyun, dan ia pun memuji ilmu pedang Chuyun yang hebat. Namun saat itu Chuyun pun pergi begitu saja. Kembali pada Chuyun yang masuk ke kota dan merasakan banyak aura pedang di kota pedang kuno ini. Saat itu Chuyun pun melihat orang yang menaiki singa, dan ia mengetahui bahwa orang itu sudah ada di ranah surga tingkat 9. Chuyun pun menjadi penasaran mengapa orang itu ke kota pedang ini. Pelayan itu pun menjelaskan, kolam pemurnian pedang asli hanya muncul 100 tahun sekali. Tapi ternyata hanya 10 orang yang bisa masuk ke kolam pemurnian pedang. Pelayan juga menjelaskan, prasasti pedang yang diletakkan di pusat kota dimiliki oleh putri dinasti Xia, yaitu si King Seng. Namun ternyata tidak ada yang bisa membukanya. Dan siapa yang bisa membukanya akan dijadikan anggota dinasti Xia. Hingga akhirnya Chuyun pun sudah ada di depan prasasti pedang. Di saat itu Chuyun juga bertemu kembali dengan Tang King. Kemudian Chuyun pun memperkenalkan dirinya bernama Loyun, dan ia adalah praktisi bebas. Tak lama setelah hal itu, Fang Xi dari dinasti Qianwu muncul di sana. Fang Xi dengan percaya diri mengatakan ia akan menikahi putri King Seng. Akan tetapi muncul kembali seseorang di sana. Diketahui ia bernama Bai Muchen, yang mengatakan Fang Xi harus melewati dirinya jika ingin menikah dengan putri King Seng. Hingga akhirnya akan terjadi pertarungan di antara mereka. Tang King menjelaskan bahwa pedang Muchen disebut pedang kegelapan. Ditambah lagi ilmu pedang Muchen berada di puncak dan telah menyatu dengan manusia pedang. Tak lama setelah hal tersebut, muncullah putri King Seng di sana. Saat itu King Seng pun memarahi mereka berdua yang ribut dan justru belum bisa membuka prasasti pedang. Hingga akhirnya Fang Xi pun mencoba menghancurkan pedang prasasti. Namun ternyata ia gagal melakukannya. Kemudian giliran Bai Muchen lah yang mencobanya. Namun hasilnya tetap sama dan ia tidak bisa menghancurkannya. Lantas di saat Bai Muchen berbincang dengan King Seng, Chuyun pun maju dan mencuri perhatian semua orang. Namun saat itu Muchen pun menyuruh Chuyun untuk mundur. Akan tetapi Chuyun bilang bukan Muchen yang berhak memutuskan. Terlihat semua orang di sana pun tak menyangka Chuyun berani membantah perintah Muchen. Padahal Chuyun kultivasinya sangat rendah. Tapi Nona King Seng mengatakan semua kultivator berhak mencoba membuka prasasti. Hingga akhirnya Chuyun pun mencobanya. Diperlihatkanlah Chuyun pun menyerap ilmu pedang kuno yang ia lihat. Sampai akhirnya Chuyun pun berhasil menghancurkan prasasti pedang. Melihat hal itu, semua orang pun menjadi terkejut, termasuk Nona King Seng. Oke guys, itu adalah dari Spirit Source of Right. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.